Hello everyone, saya Maulana Syarif, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi terhadap asesmen. Sebelumnya telah mengetahui bahwa asesmen itu apa ya? Nah, langsung saja, asesmen adalah proses pengumpulan dan analisis data mengenai prestasi siswa atau kemajuan belajar. Asesmen dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tes standar, proyek, tugas, atau observasi kelas. Tujuan dari asesmen adalah untuk membantu guru dan lembaga pendidikan dalam memahami kemampuan dan kebutuhan siswa dan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Penggunaan asesmen di era digital dapat dimanfaatkan oleh seseorang guru yang dimana dapat meningkatkan profesionalitasnya dengan kolaborasi dan bertukar pengalaman melalui internet dan sosial media dengan guru di wilayah lain, yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan pengetahuan, sharing pengalaman, maupun pengembangan kompetisi dan skill. Namun, meskipun penggunaan teknologi dalam pembelajaran memberikan banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi. Lalu, apa dampak penggunaan teknologi dalam asesmen ini terhadap peserta didik? Yuk, mari kita bahas. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran juga membuka pintu bagi metode evaluasi yang lebih inovatif. Selain ujian konvensional, teknologi telah memungkinkan penggunaan evaluasi berbasis proyek, portofolio digital, atau bahkan permainan edukatif. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara kreatif dan melibatkan mereka dalam aktivitas yang lebih berarti dan relevan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran memberikan peluang yang besar untuk inovasi pendidikan. Pengembangan dan penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI, relativitas virtual, dan augmented reality dapat membuka pintu bagi pengalaman belajar yang lebih interaktif dan komprehensif. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan pembelajaran lintas disiplin dan menghubungkan siswa dengan sumber daya global, sehingga meningkatkan pemahaman anak didik tentang konteks global dan membantunya menjadi warga global yang lebih bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan pemahaman yang mendalam. Asesmen ini merupakan strategi yang cocok dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Mengapa asesmen merupakan strategi yang cocok, terutama dalam kemajuan teknologi saat ini? Pertama, pemanfaatan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data dapat membantu memperoleh informasi yang lebih akurat dan objektif dalam proses asesmen. Kedua, pengembangan tes yang adaptif dapat memudahkan pengukuran kemampuan kreativitas dan keterampilan abstrak. Yang ketiga, penggunaan feedback yang lebih efektif dapat membantu siswa memperbaiki kemampuan mereka. Para pengajar dapat memberikan feedback yang spesifik dan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan saran untuk memperbaiki kemampuan mereka. Salah satu contoh penggunaan teknologi yang diterapkan dalam proses asesmen menggunakan media sosial atau platform digital, seperti Kahoot, Moodle, Quizzes, Google Form, Google Classroom, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Namun, selain menjadi strategi, ada tantangan dalam penggunaan asesmen di era digital, yakni tantangan pertama, masalah keamanan data. Dalam proses pengumpulan penilaian data, sangat penting untuk memastikan keamanan data siswa. Hal ini karena data siswa dapat diakses oleh yang tidak berwenang jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengelola dan melindungi data siswa. Para pengajar harus memperhatikan perlindungan data dan privasi siswa serta memastikan bahwa data siswa hanya digunakan untuk tujuan pengajaran. Tantangan kedua, yakni kurangnya pengalaman guru dalam menggunakan teknologi. Tidak semua guru terbiasa dengan teknologi, sehingga penggunaan asesmen berbasis teknologi dapat menjadi tantangan bagi mereka. Diperlukan dukungan dan pelatihan yang memadai bagi para pengajar agar dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal dalam penggunaan asesmen. Dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, peran para guru dapat memaksimalkan potensi teknologi dalam proses pembelajaran dan penilaian. Dan tantangan keempat adalah kesulitan dalam menilai kemampuan kreativitas dan keterampilan abstrak. Siswa saat ini semakin diajarkan untuk berpikir kreatif dan mengembangkan keterampilan abstrak. Namun, menilai kemampuan ini secara tradisional melalui ujian atau tes standar dapat menjadi sulit. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan tes yang adaptif untuk menilai kemampuan kreativitas dan keterampilan abstrak secara efektif. Tes adaptif dapat mempersonalisasi pengalaman pengujian dan menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dan objektif. Walaupun terdapat kelebihan pada penggunaan asesmen menggunakan teknologi saat ini, tak bisa dipungkiri terdapat beberapa kekurangan dalam hal ini, di antaranya yaitu meningkatkan potensi kecurangan karena kemudahan dalam mengakses dan mencari jawaban di internet. Kedua, ketidakmampuan untuk menangkap keterampilan interpersonal. Beberapa keterampilan seperti keterampilan interpersonal sulit diukur melalui asesmen digital. Hal ini karena asesmen digital biasanya hanya dapat mengukur keterampilan yang terlihat secara langsung dan tidak fleksibel dalam mengukur keterampilan praktis.
Adapun pembahasan yang terakhir mengenai peluang pemanfaatan teknologi terhadap asesmen. Yang pertama, aksesibilitas dan efisiensi. Contohnya, asesmen online atau berbasis aplikasi dapat memungkinkan konselor untuk menjangkau konseli yang secara geografis terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Sarannya, konselor dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan dan memberikan asesmen yang lebih efisien dan fleksibel. Kedua, pengumpulan data yang lebih terstruktur. Contohnya, penggunaan instrumen asesmen digital atau aplikasi khusus dapat memfasilitasi pengumpulan data yang lebih terstruktur dan sistematis. Caranya, konselor dapat menggunakan alat asesmen digital yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan terorganisir dengan baik. Ketiga, integrasi dengan sumber daya online. Contohnya, teknologi dapat memungkinkan integrasi asesmen dengan sumber daya online seperti materi bimbingan, video edukasi, atau komunitas dukungan virtual. Sarannya, konselor dapat memanfaatkan sumber daya online yang sesuai dengan perspektif Islam untuk melengkapi proses asesmen dan memberikan dukungan tambahan bagi konseli. Dalam menggunakan teknologi untuk proses asesmen, konselor harus mempertimbangkan aspek etika, keamanan data, dan aksesibilitas konseli. Selain itu, konselor juga harus memperoleh keterampilan dan pelatihan yang memadai dalam menggunakan teknologi secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kolaborasi dengan ahli teknologi dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat membantu meminimalkan tantangan dan memaksimalkan peluang. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa.